Apa yang dimaksud dengan sistem bus pada komputer? Pengertian sistem bus. Sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem berkomputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantaran sistem bus. Elemen apa saja yang terdapat dalam sistem bus? Elemen pada sistem bus terdiri dari CPU, memori, input dan output, dan prosesor. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Kemudian memori umumnya modul memori terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0,1 n sampai 1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol, read, dan word. Lokasi bagi operasi dispesifikasi oleh sebuah alamat. Kemudian input dan output. Input dan output berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi baca dan tulis. Selain itu, modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul I/O dapat mengirim sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Terakhir itu prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan dan menggunakan sinyal kontrol. Baiklah, saya Dania Savitri dengan NPM G1A020030. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem bus. Yang pertama, metode arbitrasi. Metode ini merupakan metode pengatur dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama itu tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Dan yang kedua, terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Selanjutnya, timing atau waktu terjadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sinkronus, yaitu terjadi event pada bus ditentukan oleh clock. Yang kedua, asinkronus, yaitu terjadi sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang ketiga, lebar bus. Semakin lebar bus data, itu semakin besar pula bit yang dapat tertransfer pada suatu saat. Selanjutnya, terdapat dua jenis dari sistem bus. Untuk yang pertama, itu dedicated bus. Bus ini merupakan bus khusus untuk menyalurkan data jenis tertentu. Suatu saluran bus dedicated secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sebagai contoh dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukan suatu hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Ciri-ciri dari jenis bus ini yaitu yang pertama memerlukan banyak saluran, yang kedua memiliki kecepatan transfer yang tinggi, dan yang ketiga rancangan lebih mahal. Jenis yang kedua yaitu multiplexed bus. Bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, sistem kontrol dengan metode multiplex data. Ciri-ciri dari multiplexed bus ini yaitu yang pertama memerlukan saluran yang sedikit, yang kedua kecepatan transfer yang rendah, dan yang ketiga itu perlu mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Selanjutnya,
Terdapat 3 jenis dari saluran sistem bus. Yang pertama, saluran alamat. Saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh data word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang kedua, itu ada saluran data. Saluran data ini akan memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut sebagai bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran ini dikaitkan dengan lebar bus, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran itu dapat menentukan jumlah bit yang akan dipindahkan pada suatu saat. Yang ketiga, saluran kontrol yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat itu dipakai bersama untuk sebuah komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol itu melakukan transmisi baik perintah maupun informasi per waktu di antara modul-modul sistem. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspadini Spasibuhamias dengan NPM G1A020032 akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem bus. Cara kerja sistem bus. Yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. 2. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama frontside bus. Ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Berikut contoh cara kerja dari sistem bus. Misal, kamu ingin mendengarkan lagu yang ada di disk drive. Lagu itu disimpan sebagai data di perangkat itu. Tidak tahu bagaimana data itu harus sampai ke perangkat di komputer kamu dan mengubahnya menjadi suara dan kemudian memutarnya menjadi output ke speaker kamu. Jadi, address bus menentukan alamat file MP3 pada disk dan alamat kartu suara. Contoh bus juga mengontrol lagu di disk agar dapat terhubung atau sampai ke kartu suara. Sekarang, semua lalu lintas dapat berjalan di bus data dan dapat memungkinkan lagu untuk diputar sampai selesai. Semua ini dikelola oleh Central Processing Unit atau CPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmita Kurnia, NPM G1A0234. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai contoh dari sistem bus. Yang pertama itu ada bus ISA, yaitu bus yang memiliki kelebihan dapat mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang dia punya. Dan yang kedua itu ada bus PCI, yaitu bus ini memiliki kecepatan yang tinggi tapi dengan harga yang murah dengan keping yang sedikit. Nah, bus ini dirancang untuk mendukung berbagai macam konfigurasi berbasiskan mikroprosesor, baik yang tunggal maupun yang jamak, sehingga bus PCI ini memanfaatkan timing sinkronus dan pola arbitrasi tersentralisasi untuk memberikan sejumlah fungsi. Yang ketiga ada bus USB. Bus USB ini diciptakan karena semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi, sehingga dirancanglah bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah, yaitu bus USB ini, dan dapat berjalan di keyboard, mouse, dan printer. Selanjutnya ada bus SCSI, di mana bus ini adalah sebuah interface standar untuk drive CD-ROM.
peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Selanjutnya ada yang namanya bus P1394 atau bus FireWire, yaitu bus ini memiliki kecepatan yang super cepat, selain itu juga murah dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, bus FireWire ini sangat populer karena tidak hanya digunakan pada sistem komputer, bus ini juga diimplementasikan pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Dan kelebihannya pun penggunaan transmisi serial pada bus ini tidak memerlukan banyak kabel. Dan yang terakhir itu ada fitur Bus Plus, yaitu sebuah standar bus asinkron berkinerja tinggi yang dibuat oleh IEEE dan didasarkan atas, tidak tergantung pada arsitektur, memiliki protokol transfer asinkron dasar, menyediakan dukungan bagi sistem-sistem yang fault toleran, dan memiliki reliabilitas yang tinggi, menawarkan dukungan langsung terhadap memori, memberikan definisi transportasi pesan yang kompatibel. Nah, jika ditanya sistem bus manakah yang paling efektif, itu tergantung dari kebutuhan yang kita gunakan. Jika kita memerlukan bus dengan kecepatan yang tinggi, maka bus dengan bus FireWire sangat cocok digunakan. Namun jika kita memerlukan sistem bus dengan kecepatan rendah, dengan kinerja rendah, maka kita bisa menggunakan bus USB tadi. Nah, di sini ada beberapa gambaran dari bus ESA, bus PCI, bus USB, dan bus SCSI. Dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.